itu saya bisa usahakan ya supaya percaya. Tapi saya percaya untuk Tuhan itu. Nah, di situ ya. Untuk Tuhan payah percaya, tapi supaya pembeli percaya sama Inang, tahu Inang membuatnya. Jangan-jangan udah mau menipu kita jadinya. Betul nggak? Jangan-jangan karena udah terlalu sering berusaha untuk membuat orang lain percaya, tapi dengan memaksakan dia betul percaya, itu akan membuat kita sulit percaya sama Tuhan. Kalau percaya itu sebenarnya cukup karena sudah tahu. Nah, udah tahu belum Tuhan baik? Percayanya berapa? Tuhan itu baik, luar biasa sebenarnya. Tapi Nah, kok pakai tapi? Yang mentapikan artinya, jadi berarti nggak baik dia Tuhan itu gitu. Kalau kita tapikan dia, kan udah tahu. Cukup karena udah tahu. Kita cuma kasih tahu. Makanya sama pembeli pun kayak gitu Nang buat. Bagus barangku ini, segini cuma aku sanggup menjualnya samamu. Ya udah, kalau mau beli, enggak ya enggak. Nawar lagi dia, maaf. Apa enggak? Enggak lah pula sama kok gak percaya kok sama aku. Enggak, kita marah dia kalau nggak jadi beli. Kayak gitu ya Tuhan itu. Tuhan pun nggak marah kalau saat ini kita nggak percaya sama dia. Ya udah, kalau nggak percaya, dikasih Tuhan syaratnya. Kalau percaya, aku lakukan mujizat, aku sembuhkan sakitmu. Nah, maka Inang sadar, kayak mana caranya Tuhan menyembuhkan penyakit sementara kita belum percaya. Iya, pakai pula lagi Inang buat tadi tambahannya. Kok payah aku percaya? Sementara rumusnya percaya dulu, baru Tuhan menyembuhkan. Betul apa betul? betul. Jadi udah bisa percaya? Bisa percaya. Untuk diingatkan, semua kan diingatkan, mak percaya Tuhan, percaya Tuhan, percaya Tuhan. Iya kan? Tiap hari mengingat diri sendirinya juga, cuman lepas lagi kita. Nah, coba kenapa itu terjadi? Udah tahunya dia, tapi nggak mau percaya. Kita bisa buat apa? Kita cuma bisa dengar-dengar aja lah dia. Sama kayak Tuhan, cuma dengar-dengar aja. Didengarnya doa kita, pasti dengarin doa kita. Tapi persoalan dia mau jawab doa itu adalah ketika kita udah percaya baru dia jawab. Bisa? Bisa. Nah, jangan lupakan. Dengarkan semua YouTubeku, khotbahku, rekamanku. Supaya apa? Ya aku yang kulakukan adalah mengingatkan, memberitahu. Percaya, Tuhan sembuhkan ya. Percaya, Tuhan sembuhkan ya. Percaya, Tuhan baik ya. Selanjutnya adalah kembali kepada kita sendiri, mau percaya atau enggak, ya kan? Gak bisa dipaksa. Amin. Amin. Oke, nah, berarti kita jumpa bulan depan ya. Bulan depan ya. Nah, Tuhan berkati ya. Pak Leona. Gak jadi. Nah, udah belum nih? Oh, nanti ya. Bulan depan. Bulan depan ya. Kasih aja. Iya, nah, Tuhan berkati. Bu Jani, selamat siang Bu Jani. Oh, ini kemana? Sini. Sampai di. Set. Gak cek dulu dia, Bu Siang. Selamat siang. Siang, Dok. Bu Siang. Iya. Ada apa kabar? Sehat? Sehat. Gue cuma mau capek kadang. Ah, iya. Capek? Oh, capek obatnya cuma satu itu, istirahat Bu Siang. Ada cek gula Ibu? Tadi udah cek. Berapa tadi? Bagus ya? Nah, 130 itu bagus. Bagus Bu. Tadi puasa. Naik sedikit boleh lah, cincai namanya. Naik sedikit. Karena kalau saya tambahkan dosisnya nanti drop gulanya.
Nah. Kalau misalnya gula segitu cukup ibu kurangi makannya dikit. Atau kalau makannya memang udah dikit, berarti gulanya naik itu karena faktor stres pikirannya tadi. Oh, stres bisa juga darah tinggi. Kencing manis? Bisa, karena hormon stres itu namanya kortisol di otak. Kortisol itu akan mengubah semua gula yang dari otot kita ini ditariknya masuk ke dalam darah. Maka waktu dicek gula tinggi. Iya. Nah, Kalau kan? misalnya makan tepung-tepung kayak roti gitu ada pengaruh nggak? Pastilah Pak, Ada. kan gula. Oh tepung gula juga. Iya. Lebih tinggi lagi gula daripada nasi. Kadang Karena diolah dia. Jadi semua banyak makanan. roti, dia tuh nggak suka makan Pantes. nasi. jadi Ya makan udah, roti. kurangi sedikit lagi rotinya. Oh. Biasanya misalnya satu hari berapa potong? Ah. 1-2 aja. 1-2, kurangi setengahnya gitu. Oh. Baru ukur gulanya. Oh iya, berarti bolehnya segini aja kalau roti. Kalau lapar kayak mana? Dimakanlah yang tak mengandung gula. Daging ayam, ikan, boleh. Sayur-sayur yang nggak mengandung gula, boleh gitu ya. Nggak tahu lah, bisa Cuma makan. agak sering makan roti. Iya, aku makan roti, aku nggak makan nasi. Makan nasi kadang sedikit, banyak makan roti 2 biji, kadang 1 biji gitu. Padahal kan lebih tinggi gula roh. Oh, lebih tinggi. Aku pikir makan nasi banyak kan manis nasinya. Jadi ganti roti aja. Oh, roti. Sekarang udah tahu kan? Ya lah sekarang udah tahu lah. Aku tadi kan nggak tahu kan nasi ganti roti. Oh. Belum gua kirim dietnya. Hah? Kayaknya aku semua udah gua kirim diet gulanya lah. Belum. Ada nomor WA Pak? Ada. Ya, 0821. bentar, Pak. 0821 6780 6780 2188. 2188. Itu ya, diet gula ya. Oke, Bapak aman? Sama. Aman ya. Gula ada enggak ada kan? Tadi 120. Oke, lebih bagus ya. Kalau Bapak udah oke. Lebih tinggi dia ke 20 aku sakit. Memang gula Ibu dari obatnya pun lebih tinggi. Hah? Obatnya? Lebih tinggi dosis obat Ibu Iya, dibanding dia kok Pak masih, Agus. kok masih gulanya masih. Tapi masih makan roti. Aku makan roti, aku nggak makan nasi kadang. Makanya roti mau dikurangi. Bagus makan nasi aja lah. Soalnya di rumah kan buat roti, buat apa. Oh, memang usaha roti. Nah, jadi kadang kan Iya, iya. kita ambil aja. Kadang Kalau sisa, kalau tengok masih banyak. lapar ambil aja. Karena kan dicampur gula semua itu kan? Roti ya, Enggak. Ada juga pasti. sama. Susu. Ya susu ada. ada susu. Susunya susu apa? Ultra. Enggak. Tepung. Susu apa yang Cair ada. Susu cair juga kan? Dan susu cair itu kan mengandung gula dia. Oh, ada gula. Iya, makanya dia lebih tinggi gulanya. Di tepungnya udah ada gula, mengandung gula, di susunya ada gula, kita tambah lagi kadang gula, Oh, ya memang roti ada pakai gula sih. makanya dia mau dikurangi dia jadinya jumlahnya. Gitu, ya. Ya udah tahu ya makan sedikit. Bapak juga tetap ya obatnya ya, bagus ya. Oke. Semuanya Oke. makan tetap. Makan obatnya tetap, makanannya yang diubah. Ya udahlah, dia nggak boleh makan. Oke Pak, mari, mari. Iya dok. Iya Ibu, ya. Udah lama sedikit. Kak Ines boleh DM saya Kak Ines, Kak Teri Cibi, Kak Elida. Puji Tuhan masih hidup kita ya. Oke, selamat bergabung semuanya, bantu tap-tap layarnya ya. Biar banyak yang nonton, banyak yang bisa sembuh ya. Dengan nonton-nonton aja bisa yang sembuh ya. Kak Ayub, thank you Kak Ayub, semangatnya jelas lah Kak Fitri nih.
Kalau obatnya terapi konseling kita ini ya. Selamat siang Pak. Salam. Tambah ganteng ya? Tambah segar ya kan? Tambah Tuhan. Aduh, puji Tuhan. Tambah gemuk. Iya, gitulah. Kalau udah terlalu loja. Loja dia apa ya dia? Kemarin opname. Seminggu. Oh, apa kesimpulan dia? Jantungnya? Iya, penyumbatan itu. Oh, Jadi iya. kemarin dia minta karena nggak bisa lagi pakai ring, Harus bypass. harus bypass. Saya belum siap. Jadi akhirnya ada patokan kan pakai apa itu namanya itu? Di kateter dulu. Kateter dulu. Oke, terus. Jadi dipasang alat pakai monitor. Ditunjukkan. Nah, kalau awalnya kan di bawah 40. Ini jantungnya di Jadi bawah kan- itu kemarin. Udah sampai turun ya di jantungnya. Jadi kalau ini 100 lebih katanya Bisa. baru pulang katanya. Ya. Akhirnya 1 minggu 100 kemudian pulang. Mhm. Ya juga udah gini-gini juga, dia kan juga soalnya kenapa? Jadi akhirnya belum ada keputusan. Ini belum ada 72 keputusan. katanya. Jadi ini dong, Hmm. setiap jam 3 pagi itu di situ dia kamu. Kalau kita tidur, tapi tiba-tiba saya duduk. Baru Akhirnya lega lagi ya. lama-lama hilang. Tapi semalam udah mulai sedikit ini lagi. Satu hari ini nggak ada kambuh. Jadi maksud saya dok, kalau memang obat yang paten lah kalau bisa, yang nggak bisa bypass lah kalau saya bypass. Ada obat yang paten, hati yang gembira. Ini dok, saya juga ini kan suntikan ini. Ya. Begitu dicabut kemarin, ke sini 2 sampai ke sini. Udah hampir sebulan ya, hampir sebulan ini. 2 ini kepas kayak mati rasa. Saya itu nggak tahu apa obatnya dong, saya juga nggak tahu. Itu tandanya stresnya udah berlebihan. Di sini. Bukanlah di otak lah stres, masa di situ stres. Tapi ke situ ada saraf. Mungkin bukan jarumnya itu Di kena ke jarumnya. daging gitu dok. Soalnya Kalau waktu kena itu- ke daging sembuh sendiri. Tapi intinya semua rasa nyeri itu dihantarkan oleh saraf. Saya. Jadi mau ada pun rusak jaringannya, mau nggak rusak pun jaringan, bisa nyeri selama ada sarafnya. Oke, saraf kita itu terhubung ke otak. Ini otak kita kan. Pintu masuk saraf yang merah ini. Yang merah itu adalah pusat perasaan. Jadi sedih, kecewa, takut, marah, semua di sini prosesnya. Yang merah tadi, maka otomatis ketika kita sedih itu berarti hormon stres kita naik. Hormon stres itu kan kayak cairan itu. Bayangkanlah kalau naik dari sini saraf, lewat dia dengan cairan yang menyakitkan itu. Maka otomatis kalau nggak ada penyakit, jadi ada sakitnya. Kalau memang sudah ada pun penyakitnya, bertambah-tambah rasa sakitnya. Makanya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau udah digantikan hormon stres ini dengan hormon kegembiraan, serotonin, dopamin, endorfin, mau ada pun penyakit bisa nggak sakit? Itu hebatnya. Karena yang mendeteksi rasa sakit semua adalah di otak kita. Nah itu. Gak pertanyaan bisa yang gembira atau enggak? Aku siluman tadi apa jawabannya dok? Jadi itu pengaruhnya. Medfor ada alat apa ya? Adalah sama metformin ya. Iya. Baru mamanya yang 2 ya. Mama N2 yang dia mikron. Jadi itu pengaruhnya yang apa ini jadi ke pas dia. Gembira sekarang Amang hilang sakitnya. Kayak mana cara gembira bilang? Hafal rumusnya ya. Ini rumus. Nggak susah-susah. Otak manusia akan merasakan sesuai dengan yang diyakininya, yang dipercayainya, yang disetujuinya. Kalau kita setuju kepada hal yang berat, otak manusia akan merasakan berat.
Kalau kita setuju sama orang jahat, percaya, memang jahat dia. Nah, berarti kan percaya kan? Hormon stres yang naik. Tapi kalau kita percaya, yang pertama percaya kepada yang baik, pasti bahagia. Percaya kepada yang menyembuhkan, pasti bahagia. Nah, berarti tugas Bapak sekarang adalah percayalah kepada yang baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu aja kuncinya. Itu aja kuncinya. 100%. Jangan percaya sekarang aja. Kalau sekarang aja percaya Bapak boleh. Sekarang pun hilang sakitnya. Tapi pulang nanti dari sini lupa lagi Bapak apa yang ku bilang. Hah? Sakit lagi. Karena Bapak misalnya kita udah sama-sama Kristen, ya cuma satu lah, Tuhan Yesus. Banyak kali pengen ingat Tuhan Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Betulnya nggak ada manusia tanpa persoalan. Semua kita ada persoalan. Tapi otak ini kalau yang diingat cuma persoalan, kalau yang dipercayai cuma persoalan, Tuhan padahal ada. Ketika persoalan ini bergemuruh, Tuhan tetap ada, bahkan kuasanya lebih besar dari persoalan ini. Kalau persoalan cuma kitanya antara persoalan, tapi bayangkan kuasa Tuhan. Alam semesta ini dikendalikan ya. Kenapa kita nggak memilih percaya sama kuasa Tuhan? Padahal udah tahu kita kuasa Tuhan. Tapi kalau katanya nggak tahu kuasa Tuhan, aku ceritakan biar bisa percaya. Tandanya kita percaya, otomatis hormon endorfinnya naik tadi. Hilang semua rasa sakit. Hilang. Saraf menjalar ke otak, nggak bisa, malah bisa ditipu dia. Kalau memang lewat dari yang penuh dengan endorfin, ya hilang sakitnya. Jadi kalau yang hormon stres ada 3 itu. Epinefrin, norepinefrin, kortisol. Kalau epinefrin dan norepinefrin ini rasanya kita mau marah aja. Kalau kortisol rasanya sedih aja. Yang mana Bapak banyak? Kadang berimbang orang. Sedihnya banyak, marahnya banyak. Itulah tandanya percaya kepada yang buruk. Kalau Bapak hafal, kalau Bapak nggak mau di-bypass, aku yakin nggak perlu di-bypass, bisa. Bapak sekarang banyak kan marah atau sedihnya, curhat aja sama dokter, apa yang ini terlepas ya dok? Setengah lepas ya, kalau curhatnya setengah lepas. Iya. Selanjutnya kalau mau 100% percaya lagi balik sama Tuhan. Apa yang buat sedih, yang buat Itu ini? juga kan termasuk juga lingkungan yang dekat sama kita. Itu juga tadi. mempengaruhi. Maka ya sekarang Bapak yang membuat, Bapak jadi kena pengaruh sama lingkungan. Ada masalah, Tuhan ada nggak Pak? Kan berarti ada 2 pilihan tetap dalam 1 detik setiap hidup Bapak. Ada masalah, ada Tuhan. Jalan lagi detik berikutnya, ada masalah, ada Tuhan. Jalan lagi detik, ada masalah, ada Tuhan. Hah? Jadi dipercaya mana ya? Mana yang kita pilih percayanya? Kalau kita pilih, kita percaya sama orang yang jahat sama kita, dijahatinya kita percayai dia jahat, ya udah stres kita. Tapi kalau kita tahu, ada Tuhan, kau buat apa mau kau buat aja bro. Kalau aku di pihakku Tuhan, kau mau buat apa? Tuhan lawan kau, selesai. Gampang itu ngomongnya. Prakteknya pasti cuma diri Bapak yang tahu. Kalau aku udah kupraktekkan soalnya. Apapun yang datang dalam hidupku, aku percaya sama Tuhan. Itu. Ambil detik ini. Percaya sama Tuhan, Pak. Tuhan sembuhkan Bapak. Ini dibuka. Tuhan yang buka ini bisa. Percayalah Bapak sekarang. 100%. Rasa Bapak langsung lega sekarang. Ini dibuka Tuhan nih. Kalau ditanya sama aku sekarang Bapak bimbang. Padahal Bapak tahu
nggak ada ruginya juga Bapak kalau percaya. Aku mau buat apa sama Bapak? Nggak ada kan? Kan nggak bisa gue buat jahat sama Bapak. Akhirnya saking tingginya hormon stres tadi Pak, ketika ada pesan yang baik pun disampaikan sama Bapak, nolak otaknya. Mana mungkin cuma kayak gitu. Ya udah kalau kayak gitu. Gitu kita. Mana mungkin, cukup percaya aja. Bisa percaya aja. Itu kan omongan yang memang orang udah di hormon stres di otaknya terlalu tinggi Pak. Apa kau belum tahu? Kita bilang sama dia. Tuhan aja kuasanya menciptakan semua ini kok. Apalah sakit jantung ini pun Tuhan yang ciptakan, pembuluh darah ini pun Tuhan yang ciptakan. Kalau dokter hanya membantu, kenapa? Ya mau buat apa sama Bapak? Hah? Tetap ya pasti dibilang dokter itu semua Pak, percaya sama Tuhan Pak. Percaya sama Tuhan itu sebelum minum obat sembuh Pak. Yang mau dioperasi percaya sama Tuhan 100%, belum dioperasi bisa sembuh. Yang kedua, belum dioperasi nggak takut dioperasi. Itu parameternya itu, hilang rasa takut. Udah dokter, aku pasrahkan, kau buat yang terbaik. Itu iman. Sebelum pun sudah bisa. Tapi kalau memang operasi kata Tuhan juga, kita nggak takut. Melewati lembah kelam sekalipun aku tidak takut bahaya. Silakan dokter. Kan sebelum nanti dioperasi Bapak kan diperiksa ulang semua. Kan maka banyak kejadiannya. Udah dijadwal nih bulan depan operasi kita. Oke, kita bilang. Tapi dia beriman, percaya dia. Sebulan ini ya udah hilang sakitnya. Pas mau dioperasi, Pak, udah Pak nggak ada lagi mau dioperasi. Gitu. Bapak pun udah pasti datang sama dia, pasti bilang gini, Dok, kok udah nggak sakit lagi kelas jam 3 pagi nggak sakit lagi. Kapanpun udah nggak sakit lagi, udah nggak tabu. Ya pasti bilang dokter, berarti udah sembuh lah Pak, ya udah nggak usah lagi dioperasi. Ya karena datang ya Bapak ngomong sama dia, dokter sakit kali rasa. Ya dia operasi lah dia. Buanglah kesedihan, kemarahan. Buang dengan cara percaya sama Tuhan. Mengampuni ya Dok ya. Otomatis mengampuni. Kalau orang udah percaya sama Tuhan, otomatis pengampunan itu. Contoh, ini perbuatan jahat. Ya, ini Tuhan. Sekarang aku tanya, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat kan terhadap kita kan? Tapi kalau reka-rekaan Tuhan, ada yang jahat sama kita? Tidak sama Bapak. Adakah reka-rekaan Tuhan yang jahat terhadap manusia? Tidak ada. Mana lebih berkuasa? Manusia apa Tuhan? Berarti manusia boleh mereka-reka yang jahat sekalipun. Tapi kalau udah rekaan Tuhan, mana terjadi? Ya rekaan Tuhan, asal percaya. Itu kuncinya. Sama kayak si Yusuf. Oh boleh buat yang jahat, saudaraku. Gak apa-apa, memang untuk itulah diizinkan Tuhan semua. Tapi Tuhan menjaga. Udah kau lihat sekarang Kak, nah kira ketolong ya kalian. Kalau nggak gara-gara kejahatan abang-abangnya bisa sampai Mesir, nggak bisa. Karena jahat lah kalian. Tapi itu pun nggak apa-apa, aku maafkan kalian karena aku sudah tahu manusia boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Tuhan mereka-rekakan hanya untuk mendatangkan kebaikan. Itu. So, disitulah pengampunan tadi. Saudara udah takut, matilah kita dibalas dendam di Yusufnya. Aku mau punya dendam apa kata Yusuf lah. Ngapain dendam si Yusuf? Hidupnya sekarang udah jadi Perdana Menteri. Hah? Walaupun dia harus melewati jadi budak, masuk penjara, walaupun udah dilewatinya itu semua, tapi dia udah paham. Karena dari situlah semua baru nyampe jadi Perdana. Kan dia bilangnya, aku gak marah sama kalian. Ngapain marah sama kalian katanya. Malah orang yang berbuat jahat itu yang takut sama dia kan. Jangan-jangan nanti balas dendam. Enggak. Dan dia memaafkan bukan karena disuruh memaafkan. Kadang-kadang kita kan gitu, maafkanlah dia. Yalah, maafkan pun. Ya kenapa dimaafkan? Tapi kok suruh? Itu namanya bukan maafkan kok karena disuruh. Memaafkan itu karena percaya. Percaya sama Tuhan. Maka perbuatan buruk apapun dari siapapun juga
kita percaya kita dilindungi Tuhan, tak akan jadi hancur hidup kita. Ini suka panik dong. Pasti. Kalau ada sedikit aja Langsung anaknya sekarang kayak gini kan yang paling besar. panik dah dia. Kemarin kerja sekarang itu pun Dipikirkanlah pula. kan, itu pun sama sifatnya kayak gini. Padahal kunci cuma satu kok soal kerja. Ya. Itu dia. Uang kan pasti nggak ada secara hitung-hitungan. Kita bilang di rekening cuma sekian. Ya, Tuhan ada? Ada. Apa janji Tuhan? Janji Tuhan adalah mencukupkan segala sesuatu tepat pada waktunya. Mana yang Bapak percaya? Bapak percaya nggak ada uang? Atau Bapak percaya kepada Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu? Apa jawabnya? Kok di rumah sih lebih percaya ini dong. Ya itu dia. Ingat rumusku tadi. Otak manusia akan merasakan apa yang dia percaya. Waktu percaya aku nggak ada uangku, ya udah pasti stres lah. Naik hormon stres. Apa yang terjadi? Ya menyempit ini, menyempit. Siapa? Ini, saya punya nangis. Menyempit pembuluh darahnya. Karena efek hormon stres itu kepada pembuluh darah ini dia menyempitkan. Tapi kalau percaya Bapak, aku berjanji kata Tuhan, sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Udah. Maka kalau orang yang percaya kepada Tuhan memelihara, baru dilakukannya Matius 6 ayat 33. Cari dahulu ya, aku percaya sama Tuhan, aku carilah Tuhan apa maunya Tuhan. Lalu dibuat Tuhan janjinya. Siapa yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya kutambahkan kepadanya. Maka kita tidak ngejar uang. Yang kita kejar adalah tuh supaya kita dikejar Nah itu. Lagi nggak ada uang, jangan cari uang, cari Tuhan. Jadi gimana uangnya? Supaya kau dikejar sama uang. Kau cari uang, nggak akan dapat uang kau. Kalau mendapat sebentar hilang lagi. Tapi kalau sumbernya dapatmu, apa yang nggak akan diberikannya? Amin. Udah percaya belum? Jadi bilang sama anak bapak itu, anak Amang itu, cari Tuhan nak. Kalau nggak bilang kata dokter Joseph, cari Tuhan biar dicari duit kau. Karena dia juga melayani, cuman ya itu kenapa bisa Melayani itu tidak jaminan orang percaya. tadi Oh ini udah. Melayani itu tidak jaminan orang sudah percaya. hanya Ada. sekedar itu aja. Sedangkan yang pendeta yang kawin lagi pun udah bapak tengok. Pendeta, Kita gak usah kawin lagi ya. KDRT sama istrinya, pendeta. Hah? Mau pelayanan apa yang mau kita bilang lebih tinggi dari pendeta? Enggak ada. Pendeta paling tinggi pelayanan. Ini KDRT sama istrinya. Nah. Artinya apa? Tidak ada ukuran tingkat kepercayaan orang dengan pelayanan yang dia ambil. Ukurannya adalah sukacita damai sejahtera oleh Roh Kudus. Kalau pendeta itu penuh dengan sukacita damai sejahtera oleh Roh Kudus, mana mungkin di KDRT-nya istrinya, Bang? Sedangkan dia udah tahu, dia udah percaya istrinya itu adalah dari Tuhan, anugerah Tuhan. Oke, Bapak. Nah, amin. Nah, di sini aja aminnya kamu. Iya, ingat. Hah? Ingat. Tengok YouTube-ku tiap hari. Buka terus. Apa yang ku bicarakan itu semua ku rekamin. Mana enggak ku rekam? Siapa perlu ambil? Saya. Udah terlalu lama Bapak soalnya mengandalkan kekuatan sendiri. Itunya bahasanya. Kalau di Alkitab namanya mengandalkan kekuatan sendiri. Bergantung kepada pikiran sendiri. Padahal dia bilang, jangan kau bergantung pada pikiranmu. Itu yang udah Bapak lakukan selama ini. Bahkan terkutuk. Sebenarnya terkutuk bukan dari Tuhan yang mengutuk, bukan. Jadi terkutuk. Keadaan itu sendiri akan menjadi sulit. Semakin sulit, semakin banyak masalah, tambah banyak masalah. Itu masih terkutuk. Bukan Tuhan mengutuk. Kalau Tuhan ngapain mengutuk? Dia mau memberkati.
Kita yang kehilangan kesempatan untuk diberkati karena kita rusak sendiri dengan apa? Dengan tidak percaya kepada Dia. Yang kita percaya keadaan kita. Tapi kan aku kayak gini, tapi kan aku kayak gini, tapi kan aku kan itu kita bilang. Percayalah sama Tuhan karena enggak kau yang merasakan. Percayalah sama Tuhan karena enggak kalian yang merasakan. Nah. Itulah bahasanya. Cocok ya? Bisa? Apa yang perlu dari Nang? Request, karena pas berdua datang. Berjalan cerewet dia, boleh request, namanya orang sakit ya kan? Kalau bisa berhenti cerewet Inang ini menyembuhkan ini, masa nggak berhenti Nang? Berhenti nggak? Berhenti. Kau jangan marah-marah lah. Bisa nggak marah-marah? Yang penting ini terbuka nih. Biar gak jadi operasi. Itu ginjalnya nggak apa-apa ya? Isi ginjal dari mana? Ada cek. Harusnya ada. Tadi propolis kreatinin. Ginjalnya sebenarnya stabil-stabil aja Bapak. Enggak tambah ini. Oke. Enggak tambah buruk. Masih ini berapa persen ginjalnya sekarang? Kalau hitungannya sekitar 40-50 gitu loh, 50%. Hampir sama obat yang dikasih dokter dengan yang di sana itu. Kalau obat itu aja Pak. Nggak ada obat lain. Lu. Iya. Kan ada itu obat. Tapi yang manjur cuma satu. Yang gembira. Mau sampai ke luar negeri pun Bapak. Paling yang berbeda kalau mau lihat obat beda ya, ke Tiongkok berobat sana. Karena mereka berbeda. Mereka memakai semua bahan herbal. Tapi kalau Indonesia punya, kiblatnya adalah Amerika Eropa. Sama obatnya. Malah yang anjurkan ke Jakarta ke itu harapan kita. Samanya itu juga nya. Tapi kalau mau Bapak dari sekarang bahagia gembira, selesai semua. Gak perlu lagi berobat. Doakanlah sebentar doa. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu sebab kami tahu Engkaulah satu-satunya Allah sumber kehidupan. Engkaulah yang mencukupkan segala kebutuhan kami sehingga kami masih hidup sampai dengan saat ini. Engkaulah yang punya kuasa sehingga Engkau yang melindungi kami dari segala yang jahat. Engkau melindungi kami dari segala kecelakaan. Engkau melindungi kami dari segala bencana alam. Bahkan Engkau yang melindungi kami dari segala rencana-rencana yang datang dari si jahat. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, jamah hati dan pikiran Amang, supaya mulai hari ini dia bisa boleh bersuka cita, dia bisa gembira lagi, dia bisa penuh dengan damai sejahtera, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Sebab kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Semua pergumulan dalam kehidupannya aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau yang punya kuasa tidak terbatas, dan Engkau yang mengasihi semua orang. Aku berdoa kiranya Tuhan berkenan, berikan pertolongan, Engkau bukakan jalan saat tidak ada jalan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan aku berdoa untuk penyakitnya. Dokter boleh berkata harus di bypass. Dokter boleh berkata sumbatannya sudah berat. Aku berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau disembuhkan dengan sempurna karena kuasa Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Siap, percaya. Percaya. Oke, Man. Ya, nak berkati. Pak Ina Agustina. Oh, ini belum keluar tadi ya? Ya. Baru datang dia. Kak Ana Butar, Tuhan berkati ya. Salam. Apa kabar? Puji Tuhan, masih hidup ya? Amin. Tunggu ya, buka dulu program kamu. Tambah gemuk nggak? Enggak, Biasa ya? Oke. kurang makan. Emang kurang makan? Kurang makan? Dikurangi. Dikurangi, terpaksa. Terpaksa. Ih,
Iya pula katanya. Tadi cek ya. 5,13 dosis kita terakhir. Agustina. Veltromnya, tiamazolnya ya 5. Berarti tiamazolnya mau naik ya. Udah bisa stop, sorry. Udah bisa stop. Kalau tiamazol. Karena dia udah di atas nilai 4. Kan normalnya 0,27 sampai 4,2. Punya anak muda kan udah 5. Berarti yang obat yang dosis rendah ini pun sudah boleh di stop. Ya? Kayak mana supaya jangan kambuh lagi? Kan itu kan? Ya, gembira lah tiap hari. Bisa? Yakin? Stop selamanya atau kayak mana? Kita stop per bulan ini, sebulan ini. Okay. Kalau udah sembuh selamanya, masa diresepkan lagi? Nggak di stop selamanya obat. Artinya perlu tahu pemicu ini adalah hormon stres. Ngerti maksudnya kan? Jadi kalau ada yang dipikirkan langsung ingat. Jangan-jangan nanti naik nih tiroidku kalau aku sedih lagi. Kalau sedih datang sini. Nah, sedih dia bagus coba datang sini biar diingatkan. Kami ingatkan pun. Ingat Tuhan, aku bilang. Ya kan? Atau kalau nggak ada beras kami, ingat Tuhan, aku bilang gitu pasti. Nggak mungkin aku kasih beras kan? Mungkin lah. Kalau mungkin udah dikasih. Itulah dia. Kan? Betul. Ya, makasih lah Tuhan Yesus. Amin. Perutnya mau sakit-sakit nggak kan? Enggak. Berarti nggak ada perlu obat kita. Nah, simpan aja. Bebas dia, cie. Aman. Jadi tiap ada sedih datang ya, jangan nggak datang tiap sedih. Tiap sedih. Ya iyalah, mana lagi? Sering kesini ya. Nah kan? Jadi sering lah memang kesini. Karena aku bilang tadi sedih itu akan memicu lagi tiroidnya naik lagi nanti. Lagi mana? Lagi, tapi yang dipaksa-paksa. Kan dipaksa. Enggak, udah kuatnya awak. Ini lah udah sembuh kan? Kan pakai obat. Oh iya ya. Iya. Stop obat yang Ini kan kita stop obat ini. Makanya yakin nggak udah sembuh? harus sih. Yakin? Harus lah. Kalau ada perasaan nggak enak, cepat-cepat datang. Kalau nggak WA, tanya aku. Ini kayak mana ada persoalan ini, Yosep? Aku balas, pasti aku balas. Ya, kalau nggak amang balas ya datang aku sih. Boleh. Ya pasti udah tahu ya nanti jawabannya apa. Hanya Yesus jawaban. Bisa ya? Iya, Mang. Oke, Tuhan memberkati ya. Makasih banyak. Oke, udah. Makasih Eda. Oke, Jaga-jaga selamat. Oke, bye. Udah. dia apa? Pintu. Hah? Masih di pintu. Kok masih? Baru seminggu kerja dihajar sama udawa itu. Keluarlah jadinya. Apa dibilang enak pula bilangnya? Karena si Barani gua makai ku keluarkan. Gila kan? Kesannya katanya keluar. Sakit terus. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Gulanya mantap ya, 126 ya. Tensinya pun bagus ya. Pak Tenah udah kayak
Anak gadis. Gimana perasaan? Udah enak kan? Udah enak kan? Udah. Udah ya? Senyum-senyumnya itu loh. Aduh. Wah, sama malu-malu. Uhuy. Oke. Jadi obat tetap diminum. Ini obat sebulan ya, Nang ya. Untuk kehe. Iya udah, akhirnya keluar suaranya, Bah. Lagi. Apa lagi? Hah? Kereta api. Kereta api? Mana kereta api di sini? Ini kan rumah sakit. Ya kan? Bulan 11 terus kapan? Abis Tanggal ya? itu? Nanti dikasih tahu. Nah. Ada nanti suratnya itu. Oke, mantap. Tuhan memberkati ya. Tunggu resep di luar ya, Nang ya. Oke, Kak Tumpa. Ada aku kehe. Mana aku tehe. Bye. Adalah. Jam berapa dia tuh larinya, Bos? Gak pakai masker, Dok? Hah? Kenapa masker? Ibu Li, Ya, Dokter. apa kabar? Baik. Baik ya. Ini kasih Tensi 142 ya, agak naik ya tensinya ya. Dokter gitu. Hmm. Ini kok Udah lama gak minum obat. makan obat ini adalah maksudnya mau tiap hari makan. Bagusnya. Jadi maksudnya 30 mili. Mau ganti aja yang kecil. Maksudnya kasih 16. nomor kasih dua macam kok ya, tinggi kasih 30, yang rendah makan yang 10 miligram gitu. Oh, mau 2. Oh, maksudnya enggak. Boleh. Itu kok 30 tinggi kali ya. Kok, maksudnya dokter gini, kalau tensinya 110 atau 105 mau makan obat. Kalau sampai 105 memang dia mau dikurangi obatnya. Selama ini sampai 105. Pernah. 105. Pernah ya? Nah. Berarti gua ganti aja lah ya. Enggak tinggi 110 sama 105 gitu. Sekarang 120. Paling tinggi itu 145 gitu, 40. Maksud saya dokter kasih dua macam. Ya, kok rendah. Berarti yang mana? Yang 30 gua kasih tetap sama amlodipin 10 gitu. Iya, 10. Maksudnya ini kok rendah pun mau makan tiap hari ini. Ya, dokter. Kalau rendah mau makan. Mau? Kalau dia di bawah 110, Mau makan. mau dikurangi. Kurangi tapi mau makan. Sekali 2 hari gitu. Hah? Sekali 2 hari makannya. 2 hari sekali. Nggak usah tiap hari ya. Setiap hari. Aku takut nanti tiap hari makan obat takut ada kena. Tapi kalau kayak gini kan udah tinggi dia. Ini hari tadi pagi aku tensi di rumah 120. 2 kali, yang kedua 110, yang ketiga 105 gitu. Aku 3 kali. Jangan ditensi 3 kali. Pembuluh darahnya pun jadi capek. Capek. Jadi Jadi salah dia, 3 Bu. kali yang mana cocok? Nggak pakai kayak gitu ngukur tensi ya. 1 kali diukur. Yang Bangun pertama tidur. udah. Udah. Kok tensi jam berapa lebih Kalau bagus? pagi bangun tidur. Lupa nggak sempet Jangan ukur. Nggak usah lagi. Usah. Masuk. Tapi kalaupun harus diukur, Ah. istirahat dulu setengah jam. Dia masih capek. Jangan masih capek diukur tensi, jadi salah dia. Kok waktu malam jam 5 sore bisa? Nggak usah, nggak cocok ya. Nggak cocok. Paling bagus yang bangun tidur. Bangun tidur. Jam berapa mas bangun tidur? Jam Pas bangun lah. pas bangun nggak tinggi kali itu. Enggak lah, ada bangun ibu. Bukan maksudnya 1 jam, bangun 1 jam. baru Jangan lah, tidur. nanti 1 jam ibu udah masak, udah nyuci. Ya capek gitu ya. Capek lah jadinya ya kan? Oh, maksud saya ya dokter kasih 2 macam lah ya. Ya, kasih ya. Jadi kalau yang 10 mili itu yang bagus ya. Yang bagus ya. Ya, kok nggak ada kasih catat saya beli aja. Oh. Ya. Nah, lagi dokter aku mau kasih tahu, aku 3 minggu lebih ini batuk. Batuk. Mau minta obat batuk. Siap. Batuknya nggak terus. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang gitu aja, nggak bukan terus batuk enggak. Oke. Nah, jadi maksudnya minta dokter kasih obat batuk.
Yang bagus ya. Yang bagus. Kok sini, Iyalah. kok sini nggak ada tuh kasih saya belinya ya. Yang bagus. Bagus ini Bu. Aku mana ada ngasih Pak nggak bagus. Iya, terima kasih. Ini kan. Dia Oke. batuk. Kadang-kadang bukan terus batuk. Kadang satu hari nggak batuk, tapi tiba-tiba batuk. Gitu saja. Oke, Ma. Itu cocok buat Terima Ibu ya. kasih. Tuhan berkati. Oh, mau kasih tanya ini. Aku sudah ini 70 lebih kok. Glukosamin boleh makan ya? Glukosamin Boleh? boleh. Boleh. Kalsium nggak usah lagi ya kalsium. Kalsium pun boleh ya. Katanya sudah umur Tua. tua 70 Takutnya memang bahasa batu ya. Masalah. Katanya 70 lebih nggak boleh makan kalsium. Mm-mm. Jadi makan glukosamin. Boleh. Sama D3 boleh. Boleh. Katanya glukosamin nggak boleh tiap hari makan dia bilang. Ya. Ya udah terserah Ibu, mana Ibu percaya. Jadi macam mana? Mana aku tahu, aku nggak ada ngasih. Ibu Ada tanya ini, sama aku. ada Boleh, ini boleh, gue bilang. Ikan, minyak ikan ya. Nah, ikan boleh. Ini untuk apa? Mana aku tahu Ibu yang ngasih. Bukan orang kasih tahu, maksudnya makan ini. Oh, minyak ikan ya. Minyak ikan kan? Nah. Aku nggak makan minyak ikan. Ngomongnya udah. Oh ya, oke. Maksudnya untuk apa ini nggak tahu. Nggak tahu aku Bu. Oh, udah. Jadi Pokoknya Ibu kalau suka makan, nggak suka jangan makan. Saya nggak tahu untuk apa ya. Iya. Udahlah. Oke Bu. Banyak terima kasih. Sama Bu. Udah ya. Iya Bu, ya. Ya. Ya itu dia Oma Celin. Ya jadi Oma Celin boleh tonton YouTube saya tiap hari, ikut live saya tiap hari supaya Oma Celin nggak sedih lagi ya. Itu tujuannya Oma Celin ya. Siap Sisi Lindawati. Horas, gimana? Udah sehat? Masih tinggi Pak tensinya? Iya. Baru seminggu ini. Baru seminggu. Oh, bukan baru seminggu, udah lama gak minum obat. Iya. Beda. Mana sih gitu deh nak. Iya. Langsung capek dia jantungnya. Aduh. Oke, berarti diminum lagi obatnya ya. Iya. Itu oh, Tadi juga tanya, misalnya tensi 110 mau makan. oh Pak 110 makan? Mau. Mau. Oh, 110 makan yang makan. 10 mili ya. Oh, tetap mau makan, maksudnya tiap hari mau makan. Yes. Mari tunggu dulu aja. Oke, Ama. Ya, terima kasih. Oke, berarti obat kita tetap ya, Mang ya. Adalah Disoprola Spirit. Jangan berhenti minum obat, bahaya. Terus aja. Bahaya. Kalau mau berhenti minum obat, mesti tanya sama kami dokter. Oh iya. Oke, Mang. Tuhan berkati ya. Coba di luar ya. Umur 5 jam. Aduh. Apa nih? Gagal napas akut. Dalam kurung SPO2 plus oximetri 90%, Mbak. Cekad ya. Iya, CKD stage 3. Terus gagal napas akut. Ventilasi, ventilator mekanik. Sama WBC-nya tuh 19.400. Oke. Itu ributnya. Oke. Obat vertigo, beta histin ya. 24 mg 1 kali sehari ya.
udah resepnya ada ketiga. Oh belum. Tapi udah 3 bulan kemarin gua sama dia tuh. Iya, udah 3 bulan tuh. Selamat siang. Dengan kakak Iya. Lia. Iya. Baru jumpa kita ya? Iya, saya tetanggaan sama Dian Pasar Ibu, Dian Teresa. Oh, ditanya sama istriku. Iya, Iya. Saya cerita dulu ya, Dok. Boleh kak. Tunggu catat ya, bentar. Karena aku harus tahu cerita kakak. Iya. Ini kakak ada 2 pilihan nih. Aku live. Kakak mau hidup live atau enggak? Terus, Oke. nanti saya viral.